Ya, sahabat Qadiria juga bagian dari SQ itu. SQ. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Matang UNES yang di Indonesia, teman-teman UNES yang mungkin lagi di Amerika atau belahan dunia lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini karena kemarin sudah pada teriak-teriak kapan nih dibikin video Q&A-nya, Ustadz Rauf dengan kitabnya dan saya dengan Kohwah, dan itu dia karena saya bagian dari Jamiah Kohwah wal Ududiyah. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan saya tanyakan kepada beliau Ustadz Rauf yang selaku lebih paham seluk-beluk Matang itu. Belum itu mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mbak Rauf. Insyaallah. Senyumnya itu loh, menggetarkan jiwa raga. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan Mbak ini dari teman-teman Matang UNES yang saya ingin tanyakan kepada Pak Rauf. Ini ada sejarah terbentuknya Matang. Bagaimana sejarah terbentuknya Matang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita jawab pertanyaan tentang hal tersebut, saya hadiahkan Fatihah dulu terhadap guru-guru kita. Semoga olehnya kita bicara, olehnya kita bertindak selalu dituntun oleh guru-guru kita. Amin, amin. Wah. Al-Fatihah. Kalau berdirinya Matang secara resmi itu di Muktamar Malang tanggal 14 Januari 2012, diresmikan langsung oleh beliau Presiden SBY ketika itu. Sebenarnya sudah mau dideklarasikan sebelum itu, tapi setelah sowan ke Pekalongan Maulana Habib Lutfi, beliau tidak menghendaki dideklarasikan sebelum tahun 2012. Karena apa? Beliau tidak kerso sesuatu yang baik itu dengan niat nafsu. Nafsu itu kan banyak sekali, ego. Beliau nggak mau didirikannya Matang itu karena ego, karena semangat yang berkorban. Beliau mau didirikannya Matang itu murni karena sentuhan rohani, bukan karena ego atau nafsu kayak gitu kan. Kalau dilihat dari latar belakang sejarah berdirinya Matang, itu ada beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, banyaknya faham-faham yang bebas masuk di dunia kampus, yang notabene dunia kamus itu membuka lebar semua paham seperti itu. Dalam bahasa yang sederhana, dunia kamus itu sangat bebas sekali dalam dunia keintelektualan seperti itu. Sedangkan di sisi lain, di dunia kamus tidak ada pendidikan tentang olah rasa. Ini salah satu sebab yang latar belakangi kenapa para masyayikh sangat berkeinginan untuk ada pengenalan thariqah, pengenalan tasawuf di mahasiswa. Yang mahasiswa notabene itu sangat intelektual, dikenalkan dengan dunia hati atau dunia spiritual, agar kita sebagai manusia itu tidak hanya pandai pintar intelektualnya, tapi juga cerdas dari segi spiritual. Ini SQ ada IQ dan SQ sahabat Qadiria. buatan ya bukan. Satu itu, jadi latar belakangnya itu dunia intelektual yang sangat bebas di kampus. Kemudian dikenalkan oleh masyayikh, guru-guru, agar kampus mahasiswa itu pendidikannya itu diberi sentuhan rohani. Tidak hanya
fakultas ilmu keolahragaan gitu, ada juga FIR, fakultas ilmu rasa Ya, fakultas ilmu rasa. Kemudian sebab lainnya itu diantaranya banyak paham materialisme, pragmatisme, radikalisme dan lain sebagainya. Jadi kalau itu tidak dibendung, ini akan semakin besar. Contoh materialisme ya sangat mudah. Kita melakukan sesuatu itu harus karena uang. Nah ini salah satu contoh materialisme. Bahkan di sistem pendidikan itu masih banyak yang mengajarkan materialisme. Contoh, misal prodi A kayak gitu. Tujuannya menciptakan lulusan yang siap kerja. Jadi fokusnya agar bagaimana kita bekerja. Nah, kerja itu biasanya langsung notabene itu materi. uang. Padahal kalau dalam dunia pesantren itu bermanfaat lah. Bermanfaatan gitu. Nah, kalau kita manfaat otomatis materi dan lain sebagainya itu akan mengikuti. Apalagi kalau kita ikhlas, balasannya itu bisa lebih seperti itu. Tapi karena sebab-sebab materialisme tadi, akhirnya banyak orang-orang yang melakukan sesuatu itu karena latar belakang uang. Kalau nggak ada uangnya nggak mau. Kalau bahasanya Kang Alek ini yang punya kedai kopi Ungaran, Onone Kopi. Itu uang atau materialis atau dunia kayak gitu, harta dan sebagainya. Mungkin wanita juga. Ibarat itu seperti efek samping ketika kita minum obat. Masa yang kita cari adalah efek sampingnya. Yang kita cari ya kebermanfaatan. Kalau kita manfaat, insya Allah jangan khawatir kita tidak bisa makan. Kalau kita manfaat, pasti kita bisa makan. Terus sebabnya lagi materialisme udah. Kemudian tadi yang pertama tentang kebebasan intelektual. Kalau dari yang saya pahami dari ikut matan dari awal dulu itu ada tiga pokok dalam matan: intelektual, spiritual, dan nasionalisme. Jadi tiga ini. Jadi intelektual dalam artian ketika kita olah rasa, tapi intelektualnya juga harus main. Dalam artian misal kita belajar tentang toriko, tapi jika kita juga harus bisa menulis tentang toriko. Walaupun tidak semuanya itu bisa dijelaskan dengan tulisan. Karena rasa adalah rasa. Bagaimanapun rasa dijelaskan itu tidak bisa mewakili rasa. Dia sama kayak perasaan kamu kedoi kan, ada suatu rasa yang tidak bisa dituliskan gitu. Ya. Rasa pedes aja itu mendefinisikannya itu gimana? Apakah ditampar itu namanya pedas? Apakah makan lombok itu pedas? Apakah yang namanya pedas itu ketika kita duduk lama? Itulah rasa. Intinya kan tiga tadi. Jadi tentang matan itu garapannya itu intinya tiga: intelektual, spiritual, dan nasionalisme. Alasannya berarti ya. Terima kasih teman-teman. Jadi inilah akhir dari kegiatan pada malam hari ini. Kita lanjut pada lain waktu. Saya bingung mau ngomong apa sih. Begini aja ya pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.